Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau dorong Anda yang belum subscribe ke channel ini untuk melakukannya. Supaya Anda terus mengikuti kurikulum sorgawi. Jangan lupa juga ditekan tombol notifikasinya, agar supaya setiap kali ada materi yang baru yang bisa menjadi berkat besar dalam kehidupan Anda akan selalu diberitahu. Ya. Saya tergerak untuk menyampaikan sebuah pesan sederhana yang saya beri judul Kekuatan Perempuan. Boleh dikatakan sebagai sebuah seri tentang godly women atau wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Wanita-wanita yang diberkati. Lalu kita harus menemukan terlebih dahulu kekuatan kita masing-masing apa, termasuk kaum Hawa. Hawa yang sudah ditebus, bukan yang jatuh dalam dosa itu. Hawa yang telah dibeli kembali. Tahukah para wanita, Anda sekalipun diciptakan dalam gambaran rupa Allah, Anda beda dengan kami, laki-laki. Dan setiap perempuan itu, sekalipun laki-laki maupun perempuan sudah pernah jatuh dalam dosa, sudah dibeli kembali. Jadi kekuatan orisinil yang Tuhan taruh pada Adam dan Hawa itu nggak hilang, malah di-highlight karena darah Yesus. Yang diampuni itu dosanya, kegagalannya, keruntuhannya, ya, kekurangannya, kelemahannya, tetapi kelebihannya justru menjadi-jadi. Tuhan mati untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan tidak menghapuskan gambaran rupa Allah semula. Tuhan tidak pernah menyesali ciptaannya perdana. Apa yang baik itu, yang Tuhan taruh di Taman Eden, masih ada dalam dirimu. Kekuatan perempuan. Wanita itu berpengaruh. Betul, wanita diciptakan sebagai kaum yang lebih lemah. Alkitab pun mengatakannya di Perjanjian Baru, tapi bukan diskriminasi terhadap wanita. Lebih lemah di situ maksudnya secara fisik. Perempuan juga punya batasan, laki-laki juga bisa. Kalau kita mau bicara soal kelemahan, kekurangan, atau keterbatasan, laki perempuan sama saja. Sehebat-hebat pria, nggak bisa mengandung bayi dia. Laki-laki biasanya kalau pegang sesuatu yang panas itu, cepat sekali. Tapi ternyata perempuan itu lebih tahan sakit ya. Mana panas diangkatkan, apalagi kalau cinta kasih ibu kepada anaknya. Wah, panas pun tidak terasa seberapa. Tapi kalau papa pegang dikit yang panas udah langsung lepas tangan. Makanya itu yang hamil itu perempuan. Yang mengandung dan yang melahirkan itu wanita. Kalau laki-laki pasti mati ketika bersalin. Nggak akan kuat tuh, sekalipun pria tubuhnya lebih kekar, ototnya lebih bisa. Lebih tinggi biasanya, juga lebih gede tulangnya. Lebih tough lah ya. Tapi kelihatannya Tuhan meletakkan kekuatan yang berbeda pada seorang wanita. Yang disebut kaum lebih lemah itu hanyalah fisiknya. Justru kalau semut itu kecil, gimana dia lawan gajah? Semut harus tahu kekuatannya. Semut itu gigitannya luar biasa. Gajah tidak menggigit. Karena itu kalau seorang wanita diciptakan sebagai kaum yang lebih lemah secara fisik, kenalilah kekuatanmu secara emosi. Siapa bilang secara perasaan, apalagi secara rohani, Anda lebih lemah dari laki-laki? Enggak loh ya. Malah justru bisa-bisa secara bakat karunia tertentu, Anda melebihi kami, kaum Adam ini. Justru kalau disebut kaum lebih lemah, temukan kekuatanmu, hai perempuan. Kekuatan yang dari Taman Eden, dan kekuatan yang dibeli baru. Kekuatan yang ditebus di Kalvari, dan kekuatan yang dari zaman Kejadian. Kalau Anda menemukan ini, niscaya hidupmu tak akan pernah sama lagi. Kekuatan perempuan, buka bersama dengan saya satu figur kita pelajari hari ini. Tiada duanya, Ratu Esther. Buka Esther pasal 5 ayat pertama. Ini cerita langsung aja lompat di episode berikutnya, yaitu Esther menghadap raja. Ya, kita tahu background story-nya. Jaga-jaga kalau tidak semuanya membaca Alkitab atau belum cukup banyak pembacaannya, atau sudah lupa apa yang dia baca. Esther ini cerita bagaimana Tuhan memakai seorang perempuan untuk menyelamatkan satu bangsa sehingga tidak punah. Bangsa Yahudi itu mau dihabisi. Tapi Tuhan pakai seorang lakon. Lakon itu bukan seorang hero tapi heroin. Lakon itu seorang perempuan. Kok Tuhan pilih bukan laki-laki ya untuk menjadi pionnya atau ujung tombak? Nggak tahu, itu kedaulatan. Tapi kalau saya pelajari secara manusianya, ada banyak kriteria pada Esther yang tidak bisa ditemukan pada pria. Dia punya pengaruh, kelemah lembutannya itu kekuatan.
Saya yakin raja tidak akan tergerak kalau itu laki-laki yang berbicara kepada dia, termasuk jikalau putra mahkota. Tapi kalau ini sang ratu, ada sesuatu dengan kelembutan wanita. Bukan dipakai untuk seduce atau untuk menjatuhkan seorang pria, tapi dipakai untuk agenda-agenda kebenaran dan keadilan. Makanya Tuhan memilih seorang perempuan. He chose his daughter instead of his son. To carry out this task, untuk menjalankan tugas. Untuk menyelesaikan misi yang berbahaya ini, dia pilih perempuan. Saya harap waktu Anda melihat ini, Anda melihat hubungan Anda dengan Tuhan. Sebagai putri kerajaan Allah, Anda punya advantage atau kelebihan. Dan saya harap juga ketika Anda membaca ini, Anda juga melihat hubunganmu dengan sesama. Baik dalam keluarga, tempat kerja, dalam pelayanan. Anda bisa menemukan your power, oh ladies. Ya, dear wanita, Anda bisa menemukan kekuatan Anda di mana. Ayat pertama, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Berhenti di situ. Ayat 1, pada hari yang ketiga. Kenapa hari yang ketiga? Ini ada ceritanya di pasal 4 sebelumnya, bahkan berapa ayat di atas. Esther dan seluruh bangsa Yahudi atas perintah ratu harus berpuasa tanpa makan, tanpa minum 3 hari dan 3 malam lamanya. Esther ini tidak bonek gitulah ya kalau penggemar sepak bola di Surabaya. Bondo nekat katanya atau bermodal berani saja. Jangan hanya sekedar ambisius. Atau yang penting maju dulu gegabah. Kekuatan seorang perempuan terletak pada persiapannya. Catat itu. Persiapan hati terlebih dulu. Esther mempersiapkan hatinya, kalau aku terpaksa mati, aku mati. Hari itu dia tahu dia sedang menjalankan sebuah misi yang meresikokan nyawanya. Ada sebuah peraturan yang tidak bisa diputarbalikkan. Siapapun termasuk sang ratu tidak boleh masuk ke tempat kerja atau di tahta pengadilan sang raja. Siapa berani masuk ke situ harus dibunuh. Jadi sudah peraturan dari sananya. Dalam kerajaan itu sudah menjadi undang-undang dasar. Sudah menjadi hukum yang tertulis. Jadi Esther tahu kalau dia tiba-tiba tampil tanpa undangan formal, dia pasti mengakhiri nyawanya. Tapi dia beranikan diri, resikokan nyawanya. Dia berkata, kalau terpaksa aku mati untuk bangsaku, biarkan aku mati. Dan saya yakin 90% dia yakin dia akan mati. Karena hukum tidak bisa diubah. Apalagi itu zaman perang ya. Raja itu banyak yang mau bunuh. Jadi kalau orang tiba-tiba muncul di tahtanya, itu pasti sang bodyguard sebelum raja berkata hentikan, sudah pasti membunuh dia. Itu semua tangan cepat. Semua tentara Kopassus raja itu bukan main-main. Itu orang yang bisa menembak tanpa melihat ceritanya. Itu orang yang bisa main pedang tanpa harus mikir 2 kali. Sebelum otaknya suruh, tangannya sudah ke sana dulu. Andai kata raja sayang sama dia pun pasti nggak ada waktu. Pasti dia terbunuh. Dia tahu itu. Tapi Esther tidak peduli. Dia tahu ini misi ilahi. Dengan penuh persiapan dia puasa 3 hari 3 malam. Dan suruh semua bangsanya ikut puasa sama dia. Dia ada persiapan rohani. Apapun dalam hidupmu hai wanita, jangan asal-asalan. Perempuan itu diciptakan penuh dengan perhitungan. Bukan perhitungan dengan Tuhan, atau perhitungan dengan orang tuanya, perhitungan dengan sesama, bukan ya. Maksudnya hitung-hitungannya jalan. Buktinya laki-laki kalau mau pindah, contohnya dia dapat kerja baru nih di kota lain. Dia dengan gampang aja berkata, iya asal gajinya bertambah. Biasanya mama atau sang istri yang di rumah yang akan berpikir detil-detilnya dan berkata, tunggu dulu papa, anakmu gimana sekolahnya, teman-temannya udah akrab nih. Dia sudah keluar dari pergaulan buruk ya kan, lalu sekarang di sekolah ini, sekolah baru, apalagi di sini ada gereja kita udah cocok di sini. Bagaimana nanti di tempat baru, gimana dia adaptasi, jangan-jangan nanti dia depresi lagi. Itu mama yang mikirkan. Perempuan itu kalkulatornya jalan. Laki-laki biasanya lebih gegabah. Laki-laki cenderungnya berpikiran gambar besar. Wanita pada detil-detilnya.
Itulah sebabnya Ratu Esther ini yang dipilih oleh Tuhan. Karena nanti untuk memenangkan peperangan ini jalan tikus bukan jalan raya. Wanita, ingatlah kalau Anda mau melihat berkat Tuhan, kenakan kekuatanmu. Jangan asal-asalan sebab kekuatanmu terletak pada persiapan hati. Persiapan rohani. Minta sama Tuhan roh doa syafaat. Puasa dulu. Jadi powerhouse-nya suami. Bukan jadi pemain kedua loh ya. Bukan. Powerhouse-nya. Dua-dua harus berdoa. Supaya jangan suami istri itu gak kompak. Malah justru kompak dalam perkara salah. Seperti Anania Safira. Dua-dua nanti dihukum sama Yesus Kristus. Tapi perempuan dan laki-laki sekalipun suami istri harus sama-sama berdoa. Terlebih lagi sang wanita. Karena wanita itu kekuatannya pada persiapan. Itulah kekuatan perempuan. Siapkan hatimu. Kalau Anda mau menikah nih ceritanya, laki-laki, Anda dengan, kalau ada yang bujangan nih, yang perempuan. Jangan asal-asalan persiapan. Ingat suatu hari Anda bukanlah saja istri seseorang. Anda juga akan menjadi mama anak-anaknya. Jadi jangan jatuh dalam dosa, jangan mau kalau sang laki-laki pimpin Anda pada kegelapan. Istilahnya ke tempat yang remang-remang. Be smart. Remember, you are the preparation of your own household. Sang suami juga harus mempersiapkan diri. Tuhan akan berurusan dengan dia. Tuhan berkarya dalam diri seorang pria. After all, dialah kepala keluarga. Makanya itu wanita cepat dewasa dulu kan. Umur 12 udah cepet tinggi. Laki-laki umur 12 suaranya masih bocah. Laki-laki itu Tuhan lebih slowly. Karena dia nanti jadi pemimpin utama. Jadi Tuhan pelan-pelan. Tapi wanita harus mempersiapkan diri. Karena perannya tinggi, bukan hanya menjadi istri suatu hari kalau Anda bujangan. Anda juga akan menjadi mamanya anak-anak. Anda akan menjadi ibunya anak-anak suamimu. Coba bayangkan, betapa Anda harus mempersiapkan diri, bukan sebagai kelas 2. Tapi menjadi powerhouse sebuah pernikahan. Persiapannya itu pada dirimu. Detil-detil itu di tangan wanita. Yang mikirkan, yang memikiri satu persatu. Karena itu jangan bodoh kalau yang bujangan. Jangan mau diajak jatuh dalam dosa seksual. Ya, berfikirlah dengan jernih. Tapi kalau yang sudah menikah, dalam karir segala. Anda tahu nggak? Kekuatan perempuan itu pada persiapan. Persiapkan hatimu. Apapun yang Anda lakukan itu persiapkan 1100%, jangan 100% saja. Persiapkan sungguh-sungguh. Esther hari itu tahu dia akan mati. Memang akhirnya plot twistnya begini, nggak jadi dibunuh. Malah dia berhasil dalam misi. Musuh orang Yahudi digantung hidup-hidup. Gara-gara Esther, seluruh Israel ada hari ini gara-gara dia. Ketaatan dan detil pikirannya. Karena mulus caranya. Dan dia mengerti kekuatannya. Tuhan memakai semua kualifikasi itu. Kriteria, kelebihannya. Untuk menyelamatkan bangsa pilihan. Tanpa Esther, hari ini gak ada namanya ras Yahudi. Semua akan punah mati. Anihilasi. Annihilation is to erase atau menghapuskan sebuah ras. Itu anihilasi namanya. Gara-gara Esther tidak jadi. Malah Haman, musuh Tuhan. Dia mati dihukum raja. Nah, kekuatan Esther hari itu di mana? Dia tahu sekalipun dia bisa aja mudah hilang nyawa. Malah justru mujizat kalau dia luput dari hukuman maut. Tapi dia tahu dia mau mati nih. Dia berpakaian ratu setelah hari ketiga. Setelah dia puasa. Lalu dia tahu puasa selesai. Dia makan dulu supaya kuat tubuh. Dia sudah buka puasa ceritanya. Udah raup wajahnya. Jangan kusut datang ke hadirat raja. Dia datang dengan berani namun bukan berarti tanpa persiapan. Dia mempersiapkan diri. Dia mengenakan pakaian ratu. Kata mengenakan pakaian ratu itu kemungkinan besar adalah mengenakan pakaian ratu favorit raja. Waktu raja lihat itu ingat memori mereka waktu kencan dulu. Dating kali. Itu adalah pakaian atau gaun ratu yang raja paling suka. Mama kalau pakai itu, papa suka deh. Ya. Dia pakai
make up. Seorang wanita juga sama, sekalipun kalau ada yang kena kanker, kita doakan supaya sembuh ya. Tapi sebelum sembuh, jikalau masih menunggu kesembuhan ilahi itu tiba, tetaplah berdandan bukan untuk show-kan ke orang. Tetaplah rawat tubuh dan badan. Mau sakit kek, mau sedih, tetap rawat badannya. Bukan make up berlebihan atau pakai pakaian yang mahal-mahal. Relatif bagus itu, mahal kalau taste-nya kurang. Kalau seleranya buruk, mau beli baju ratusan juta pun percuma. Karena itu bicara soal mencocokkan warna. Make up gak berlebihan. Saya ini bukan gak ngerti dunia wanita, tapi saya biarkan bicara dari ilham sekarang. Biarkan saya bicara dengan tuntunan. Ya kan? Anda mau make up salah pakai bahan yang mahal juga percuma. Kalau ketebelan atau kurang atau gimana saya gak ngerti. Tapi Anda harus put effort, perhatikan tubuhmu. Esther kira dia mati, tetap dia berpakaian ratu. Dia tetap berdandan, rambutnya, ya kan, wajahnya, pakaiannya. Kalau aku mati hari ini terpaksa aku harus dibunuh, ya sudah. Tapi aku tidak mau hidup sia-sia. Aku tidak mau setengah mati, lebih baik mati beneran daripada setengah-setengah. Banyak orang itu begitu, udah putus asa sama hidup, udah tidak lagi menjaga badannya, tidak lagi menjaga tubuhnya, tidak berdandan apa yang memuliakan Tuhan dan menghargai hidup sendiri. Udah asal-asalan. Ngapain setengah mati? Kalau mati ya mati beneran. Kalau sudah waktunya ya waktunya tiba. Tapi sebelum itu, sekalipun hari terakhir kita hidup, sekalipun perempuan itu divonis tinggal 3 bulan, pastikan 3 bulan itu 90 hari. Setiap hari itu kenakan pakaian ratu. Bicara tentang inner beauty dulu, bicara tentang kecantikan batinia. Tapi kalau dirimu cantik di dalam batinmu, pasti Anda menghargai tubuhmu. Pasti Anda akan menghargai waktu. Pasti Anda akan mendandani dirimu. Jangan berkata, ya sudahlah aku putus asa. Udah biar begini aja. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saya gak ajarkan kita untuk atau wanita untuk berlebihan ya, dalam mendandani diri dengan berkepang-kepang dan jewelry. Bukan. You don't do it to show off to people. Tidak melakukan itu untuk show off ke orang lain. Tapi Anda lakukan itu untuk menghargai tubuhmu dan memuliakan Tuhan serta bersyukur. Ini Esther di ayat 1. Pada hari yang ketiga, setelah dia raup wajah, Esther mengenakan pakaian ratu sebelum ketemu sama raja. Pakaian ratu, pakaian favorit raja yang terkenang nostalgia, 1001 memori indah dengan sang ratu kesayangannya yang menggantikan Wasti yang tidak menghargai. Perempuan, kekuatanmu pada persiapan. Whatever you do, karir, punya anak, apapun juga, dengan keluarga, melayani mereka, menuntun seorang anggota keluarga untuk kenal Kristus. Ingat, preparation makes perfect. Practice makes perfect. Latihan membuat kita sempurna. Persiapan membuat kita indah. Khususnya bagi perempuan. Ya, apa yang Anda mau capai dalam hidup ini? Prepare yourself. Siapkan hatimu dulu. Siapkan attitude atau sikap hati yang berkenan. Kecantikan batinnya itu melebihi dandanan luar. Ya kan? Wanita yang positif lidah bibirnya. Cara pandangnya itu loh optimis, bukan pesimis. Gak enak loh ngomong sama seorang yang cakep atau cantik luar biasa seperti level Miss Universe. Tetapi kalau setiap kali buka bicara, kalau setiap kali dia buka mulutnya, angkat bicara, selalu negatif melulu. Tiba-tiba di courting kecantikannya, sekalipun luarannya dia indah. Setengah jam sama orang begitu, udah gak kepingin ngobrol sama orang itu. Sudah rasa sick atau sudah rasa muak. You see, you can be more beautiful because of your attitude. And you can be much less beautiful because of your negative attitudes. Karena sikap hatimu yang benar, Anda bisa jauh lebih cantik daripada aslinya. Tapi karena attitude sikap hati yang salah, Anda bisa tidak secantik aslimu. Biarin kalau dia adalah bunga sekolah,
Ya kan? Zaman dulu dia itulah kembang di sekolahnya. Wah, semua cowok kejar dia. Lihat ya nanti kalau dia nggak happy ya. Apalagi kalau sikap hatinya salah, dia memilih kepahitan. 20 tahun kemudian, atau 10 tahun deh Anda ketemu lagi. Kok nggak secantik dulu ya? Tapi ada yang biasa-biasa, tapi menyenangkan sekali jiwanya. Lihat ya, setelah 10 tahun lagi Anda reuni, lihat, cantik bener dia. Ternyata kecantikan itu juga ada di dalam. Pakaian ratu itu menunjukkan bahwa Esther menghargai badannya sekalipun dia kira hari itu dia akan jadi mayat. Itu kekuatan perempuan. Bedanya laki dan perempuan sini. Cowok kalau pergi sama-sama rame-rame gitu ceritanya. Apalagi kalau mau olahraga segalanya nggak masalah lah, nggak sisiran. Tapi sekali ada cewek datang, wah semua berdandan. Mulai gini-ginikan rambutnya gitu kalau lihat anak-anak muda. Lucu sekali kadang-kadang. Saya baca gerak-gerik tubuh mereka. Tapi kalau cewek ya kan, wanita pergi sama-sama kemana-mana. Siang-siang itu makan bersama-sama ladies tea gitu ya. Nggak ada cowoknya, tapi mereka berdandan sungguh-sungguh. Karena wanita biasanya nggak berdandan buat laki-laki. Wanita berdandan untuk dirinya. Saya ngomong begini untuk mengingatkan pakaian ratu itu bukanlah pakaiannya. Tapi sebuah keputusan hidup untuk mempersiapkan dirinya, menampilkan terbaik. Mempersiapkan dirinya untuk menjadi yang terbaik. Itulah kekuatan perempuan. Allah sudah ciptakan pada Hawa, ditebus lagi lewat Kalvari. Lalu ayat 2, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran. Itu raja kelihatan nih, wah bahaya nih. Ini sudah mengerikan sekali menurut saya. Ini sudah kalau ada drum di sini udah begitu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran. Gara-gara puasa kan. Berkenanlah raja kepadanya, untung. Lebih tepatnya puji Tuhan. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Diulurkan begini. Lalu mendekatlah Esther. Baca sekali lagi. Lalu mendekatlah Esther. Dan menyentuh ujung tongkat itu. Harusnya kalau saya jadi Esther saya sudah panik. Ini mau dibunuh semua termasuk keluargaku. Sekali ada keluar titah raja dihasut oleh Haman. Musuh bangsa Israel waktu itu. Kalau sampai raja memberikan signet ring atau memberikan cincin meterainya, matilah, nggak bisa ditarik kembali. Raja pun nggak bisa batalkan undang-undang. Dan pada saat itu, Esther harusnya sudah masuk dalam kepanikan. Bukan hanya keluarganya, Mordekai pamannya udah memperingatkan dia, kalau kamu nggak mau, pertolongan datang dari tempat lain. Jangan kira kamu di istana, kamu nggak binasa, kamu pun akan mati. Dia pasti akan mati. Aduh, dia pasti sudah panik sekali. Nah Esther pada waktu masuk, untung kan, puji Tuhan, dia nggak jadi dibunuh, berkenanlah raja. Lalu raja mengulurkan tongkatnya. Tongkat itu otoritasnya. Dengan tongkat itu dia menghakimi bangsanya. Dengan tongkat itu dia memerintah negeri. Diulurkan tongkat itu, tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Dia nggak berlebihan, lalu dipeluk tongkatnya, tolong raja, dan gegabah. Atau dia bahkan ingini tongkat emas yang diulurkan kepadanya. Matanya tidak mata duitan. Dan ketika Esther mendapatkan uluran tongkat itu yang artinya, jangan diapa-apakan sang ratu. Dia boleh masuk kepada ruangan, masuk dalam ruangan ini untuk menghadap aku. Esther menyentuh ujung tongkat itu. Dengan kata lain, Esther menyentuhnya lembut-lembut. Dari sini saya bisa lihat dan baca karakter Esther. Hari-hari ini juga ada yang namanya, secara profesional, ini adalah ilmu atau sains. Untuk membaca sidik jari, tanda tangan, bisa memberikan semacam diagnosa personality atau kepribadian anak-anak kita. Kalau kita baca Alkitab seperti ini, saya baca sekilas, bisa menebak sifat Esther itu seperti apa. Hingga kita bisa belajar kekuatan perempuan. Mendekatlah Esther. Waktu digituin, dia mendekat. Dia bukan wanita trauma. Dalam keadaan panik, harusnya diulurkan tongkat, dia sudah begitu. Dia menghindar. Dikira mau dipentung kali. Enggak. Wanita kalau mau diurapi oleh Allah, Anda harus move on dari segala trauma. Harus memutuskan untuk berhenti traumatis. Apa bisa pastor take charge, take ownership, belajar bertanggung jawab atas perasaanmu. Dan katakan di dalam nama Yesus,
Aku tutup buku. Semua trauma itu, kalau ada sisa-sisa pengampunan yang masih defisit, aku ampuni. Aku ampuni dengan iman. Toh pengampunan bukan dari saya, pengampunan itu hanya mengalir melalui diriku. Aku mengampuni karena Yesus sudah mengampuni aku lebih dulu. Anda harus move on, harus berhenti trauma dan berkata, trauma, diam. Aku sudah selesai dengan engkau. Gerak-gerik Esther akan menentukan dia berhasil atau tidak. Dia bukan traumatis, tapi dia mendekat. Dan ketika dia mendekat, dia jamah, gently. Atau dengan lembut saja, nggak berlebihan. Dari sini saya juga bisa melihat dan membaca bahwa Esther itu orang yang bisa bersyukur untuk yang sedikit. Kalau saya jadi Esther, mungkin bisa saja, kalau kita jadi Esther, bisa saja kita panik. Ketika diulurkan tongkat, langsung angkat bicara, raja-raja tolong, SOS, SOS, help, help. Keluargaku mau dibunuh, aku mau dibunuh, seluruh bangsa Yahudi mau dibunuh. Help, help. Enggak. Slowly, step by step, heart to heart. Selangkah demi selangkah, saudara. Sehati demi sehati. Dia bertindak bukan sebagai seorang yang ketakutan atau gegabah. Esther ini bijaksana, selangkah demi selangkah. Dia hati-hati membawa diri, saya suka bahasa Indonesia, hati-hati itu dalam bahasa Inggris careful. Saya nggak suka bahasa Chinese-nya xiao, sin. Xiao itu kecil, sin itu juga kecil. Kecil, sin itu hati. Xiao sin itu artinya hati-hati. Yang arti harafiah dari dua huruf itu adalah berhati kecil lah. Saya nggak suka. Careful juga oke lah ya. Bahasa Indonesia paling bagus. Hati-hati. Bukan berarti jadi pecundang. Pakai hati tapi dua hati. Double hati. Ya kan? Jangan gegabah, jangan takut juga. Hatimu pas-pasan aja, semua indah pada waktunya. Kalau sekarang pertolongan Tuhan masih sedikit, bersyukurlah, belajarlah bersabar, jamah pelan-pelan. Jangan langsung ketika diulurkan tongkat, dikasih hati minta rempelah. Langsung ngomong apa adanya, dan sebarkan isi hatinya, beberkan mentah-mentah. Bodohlah orang yang membeberkan kekesalan hatinya seketika itu juga. Esther nggak langsung bocor mulut dan berkata, raja-raja, tolong hamba, tolong kami dalam bahaya. No. Esther jamah ujung tongkatnya. Belajarlah bersyukur untuk pernyataan kasih karunia yang paling dini. Orang yang tidak bisa syukuri 5 roti 2 ikan, kemungkinan dia salah satu dari 5.000 orang yang tidak makan. Tapi Esther berkata, kalau aku dikasih hati, aku ambil hati itu dulu, gak minta rempelah. Sehati demi sehati, selangkah demi selangkah. Terimalah bentuk kasih karunia. Hai saudari-saudariku perempuan. Terimalah bentuk wujud kasih karunia yang paling dini. Jangan komplain. When God gives you this, don't ask for more. Waktu kita minta segede itu, kok dikasih cuman sedikit? Kok hanya diberikan begini, segini saja? Syukuri dulu. Kadang-kadang, untuk tahu apakah Tuhan beserta, tidak perlu kita minta tanda besar. Bisa-bisa Tuhan kasih kita tanda-tanda kehidupan yang kecil saja. Di dalam perkara sederhana Allah berbicara. Tahu nggak kekuatan perempuan itu pada detilnya seperti yang saya katakan tadi. Detil itulah perkara kecil. Wanita itu lebih detail, lebih spesifik. Kalau saya mau sebuah pekerjaan itu sangat detil, saya harus ada wanita dalam tim saya. Harus ada perempuan. Perempuan biasanya yang jauh lebih teliti. Saling melengkapi sih, laki-laki lebih risk taker biasanya. Saya ngomong secara umum aja dulu ya. Tentunya ada perkecualian. Tapi pria itu lebih ambil resiko. Wanita lebih rapi dan juga lebih teliti. Jadi kalau Anda seorang pemimpin pelayanan atau perusahaan, kalau Anda mau pekerjaan Anda itu detail, you have to have women in your ministry. You have to have women in your line of work. Harus ada perempuan. Kekuatan perempuan itu pada detilnya. Belajarlah untuk setia dalam perkara sederhana. Disitulah letak kekuatan.
Itu yang membuat perempuan itu bintang 6. Jikalau laki-laki bintang 5, izinkan saya mewakili kaum Adam mengalah. Bedanya di situ. Bukan di fasilitasnya semua sama, semua hotel bintang 5, bintang 6 itu di sini. Pelanggannya baru keluar sebentar aja ke lobby ambil sesuatu balik-balik. Ranjangnya udah rapi. Itu tisu ujungnya sudah dilipat seperti segitiga, dikasih stikernya hotel tersebut dan namanya. Lalu Anda baru check-in, Anda sudah lihat di situ bahkan kop suratnya aja ada namanya. Nama Anda, kapan mereka ngeprintnya? Ya waktu Anda booking tentunya. Waktu Anda bayar. Sebelum Anda tiba, di lobi sudah disapa. Ya kan, sudah disapa. Mr. and Mrs. Andi Santoso. Wah, kok tahu? Itu semua detil-detilnya membuat bintang 6. Bukan satu bintang level berbeda dengan bintang 5. 1 bulan dan matahari bedanya. Detil-detilnya. Esther itu pegang ujung tongkatnya. Dia menerima apa saja pertolongan yang diberikan sebatas itu hari ini. Berikan pada kami makanan atau rezeki kami secukupnya. Be thankful dulu with the little and with the few. Belajar bersyukur dulu dengan yang sedikit dan yang pas-pasan. Jangan minta hari itu juga, hai perempuan. Step by step, heart to heart dengan Tuhan. Dia menyentuh tongkat itu. Ayat 3, tanya Esther kepadanya. Tanya raja kepadanya. Apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Wah, raja langsung bertanya nih. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Raja bertanya, you mau apa, my dearest? Atau raja berkata, honey, what do you want? Sayangku, apa yang kamu mau? Sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Dia bertanya begitu. Jawab Esther. Ayat 4. Langsung dong harusnya. Raja, ada orang cari gara-gara. Gitu. Atau langsung aja minta setengah kerajaan. Split half-half. Kayak orang bercerai gitu. Raja 50. Esther 50. Nah, punya sama-sama kuasa. Ayo kita berperang. Dan biarkan bangsa Yahudi bersembunyi di sisiku. Lalu kita lawan. Aduh, Esther nggak begitu. Esther tuh begini, ketika raja tanya sama dia jawabnya mengejutkan. Ayat 4, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Diajak untuk bertamu, karena zaman dulu raja dan ratu harus tinggal beda palace atau beda istana, karena ini memang sudah protokol. Esther ditanya, kamu mau setengah kerajaan ya sayangku? Dia berkata, no, I would like to invite your highness. Aku ingin sekali mengundang raja, sekalian ya bawa Haman. Haman itu musuhnya. Tapi Haman tidak tahu dia akan masuk dalam perangkap Esther. Esther berkata, aku hendak mengundang Baginda yang termulia untuk datang. Bertamu, saya akan masakkan, kita tea time, kita akan minum teh bersama-sama, tea party gitu ya. Biarkan hambamu melayani raja. Wow, apa rajanya nggak langsung jatuh hati. Menyesal dia hanya mau kasih ke setengah kerajaan. Disinilah raja ingin memberikan nyawanya untuk Esther. Tahu nggak? Kekuatan perempuan terletak di sini. Please jangan jadi wanita murahan. Esther dari sejak bujangan waktu dia masuk di dalam bukan sayembara, masuk di dalam daftaran orang-orang yang dikumpulkan di istana. Mereka yang akan dipertemukan dengan raja. Esther tidak minta hal-hal yang mahal-mahal. Waktu dia ditanya dia harus pakai apa, dia serahkan kepada pengasuh yang raja berikan atas semua wanita-wanita ini. Esther itu seorang perempuan yang bisa menahan diri. Orang ini justru yang kayak begini ini, justru mahal saudara. Yang bisa tertebak harganya, yang bisa ketahuan nilainya, itu yang murahan. Dikasih ini sudah langsung mau, dikasih itu mau aja aku. Sudah bisa buka harga. Justru yang begini ini nggak bisa dibeli, Esther ini. Dan kali ini raja mengucapkan suatu undangan yang tidak pernah terdengar di hall atau di
Tidak pernah terdengar di tata raja didengungkan hal demikian. Setengah kerajaan mau dikasih hari itu. Itu kan berarti raja berkurang teritorinya. Tapi itu pun Esther menolaknya dan berkata, "No, my king, I want you." Wow, I want your presence, not your presence. Aku mau hadiratmu, kehadiranmu, bukan kadomu, sekalipun setengah kerajaanmu. Datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan diadakan oleh hamba. Hamba akan melayani. Ya baginda, datanglah kemari. Wow, luar biasa. Kekuatan perempuan, Anda ready? Are you ready? Ada pada visi yang besar dari Tuhan. Minta sama Tuhan, visi hidupmu apa? Visi hidup Anda bukanlah pakaian yang Anda pakai, atau tas Anda, atau sepatu, atau harta benda apapun. Minta visi lebih tinggi dari materi. Minta visi yang lebih tinggi daripada kesenangan diri sendiri. Minta visi yang tinggi. Esther ini berpikiran besar. Jangan main-main loh ya. Perempuan yang detil kalau berpikiran besar, besar sungguhan. Wanita yang berpikiran besar itu jangan pernah diremehkan. Perempuan seperti itu adalah ratu di mata Tuhan. Pikirannya itu loh. She's got a great vision from the Lord. Pertanyaan saya kepada putri Sion kaum Hawa, wanita yang ditebus di Kalvari oleh Yesus, putri-putri kerajaan sorga, Maria dan Maria Magdalena. Orang-orang kenamaan pilihan seperti Esther dan Deborah. Listen to me. I'm asking you, saya bertanya. Mewakili Tuhan Yesus menjadi kepanjangan tangannya dan perpanjangan lidahnya. What is your vision, my daughters? Apakah visi hidupmu? Hai anak-anakku, kata Yesus Kristus melalui sharing ini. Apa visi hidupmu, hai putri-putriku? Kata Tuhan Yesus. Jangan setengah kerajaan. Bahkan jangan kerajaan itu sendiri. Minta yang jauh lebih tinggi. Maka titah Raja ayat 5, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu Raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Pinter si Esther. Dia ngerti konteks dan waktu. Ya, seperti kalau kita lagi ada undangan berbicara secara publik lalu selesai kan biasanya kita bilang begini sebagai pamitan. Sekarang waktu dan tempat saya kembalikan. Atau kalau kita mengundang seseorang naik ke panggung, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak ini. Akan memberikan ceramah, berterima kasih kepada para hadirin. Waktu dan tempat saya berikan. Anda harus tahu bahwa waktu dan tempat itu penting sekali. Tidak segala sesuatu itu pada waktunya. Tidak segala sesuatu pada tempatnya. Makanya doa saya setiap hari buat keluarga dan buat gereja, buat semua orang yang saya kenal dan tahu adalah saya berdoa agar mereka selalu ditemukan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang tepat. Jangan sampai di tempat yang salah, ketemu sama orang yang salah, di waktu yang salah. Wah, berabe celaka. Tempat dan waktu saya serahkan. Esther itu punya satu kekuatan sebagai perempuan. Jangan anggap dia kaum lemah. Karena orang ini peka. Dia tahu gimana menyerahkan waktu dan tempat pada Tuhan. Dia punya permintaan, tapi dia nggak tanya di tempat. Permintaannya boleh benar, tapi waktu dan tempatnya kalau salah, bisa salah kaprah. Percuma, pertanyaannya betul, timingnya salah. Itulah sebabnya perempuan harus bisa baca waktu. Kalau suami pulang ke rumah, ini kan klise sekali ya. Jangan langsung beritahu, mungkin dia perlu mandi dulu pas makan, cari waktu yang tepat. Kalau Anda mau bicara, ini bukan trik-trikan. Tapi ini orang yang menghargai waktu Tuhan dalam segala hal. Nggak tentu suaminya ready untuk mendengar itu. Kalau kita mau memberi masukan, harus ngerti. Bukan hanya pilih kosakata, kata-kata yang membangun dan mudah dicerna, tidak membunuh karakter, tetapi lebih kepada isunya. Kalau kita mau kalau seorang wanita mau memberikan masukan kepada anak-anaknya, jangan lupa. Kalau itu kritikan, kasih pujian sebelum dan sesudah. Sehingga sebelumnya sudah divaksin dulu, dikasih kritikan yang membangun, setelahnya itu dibalut luka yang kita hasilkan lewat kritikan. Jangankan perempuan, laki juga perlu lakukan itu sama saja. Apalagi perempuan itu manusia pengaruh. Manusia pengaruh, betul itu. Buktinya, Hawa bisa menjatuhkan ciptaan pertama. Memang ular sih.
Tapi kalau nggak lewat Hawa, setan nggak bisa jatuhkan Adam. Hebat nggak kaum Hawa itu? Esther ini tahu menyerahkan waktu dan tempat kepada Tuhan. Makanya itu, dia pindahkan medan perangnya dari tahta pengadilan raja to the bedroom. Ke tempat tidurnya. Saya tidak bicara ini bukan implikasinya seks sebagai senjata ya. Kalau Anda sudah menikah, seks bukan senjata. Bukan ya. Jadi jangan pernah kalau orang yang sudah menikah nih, suami dan istri, ngambek. Lalu habis itu, itulah hukumannya. Wah, kalau seperti itu, saling hukum-menghukum, ujungnya dua-dua selingkuh. Seks bukan reward dalam pernikahan, seks bukanlah punishment. Dalam pernikahan yang sah, yang sudah diberkati oleh Tuhan, seks bukanlah hukuman maupun upah. Yang saya maksudkan dibawa ke tempat tidur adalah ke tempat pribadi. Dia bawa raja ke palace-nya. Malah bukan di tempat tidur secara literally atau secara harafiah. Dibawa ke meja makannya, perjamuan dihidangkan oleh Esther untuk raja dan Haman. Haman pun suruh datang, raja suruh Haman datang. Raja saking senengnya sama Esther, ya kan? Bayangin, dulu yang Wasti istrinya yang akhirnya disingkirkan di pasal pertama. Itu kan Wasti tidak menghargai dia di hadapan semua panglimanya, di hadapan semua pegawai-pegawainya, di hadapan semua pejabat. Wasti nggak mau datang. Esther ini mengalahkan karismanya semua pejabat raja, termasuk Haman. Haman ini didengar sama raja. Haman ngomong apa aja didengarkan, kan dia penasihat utama. Kelihatannya presiden ya, tapi sebenarnya Anda harus perhitungkan penasihat presiden itu siapa. Yang harus kita doakan bukan hanya pemimpin negara, tapi kita juga harus doakan nasihat penasehatnya. Atau kabinetnya. Nah ini adalah penasehat wahidnya, kabinet nomor satunya si Haman pun kalah. Haman, you datang ya. Haman itu sibuk sekali mengurusi semua urusan raja, disuruh datang. Bayangkan ya, kalau perlu ya, setan sama Tuhan disuruh datang ke wisudamu ketika engkau diberkati. Kalau perlu seluruh malaikat yang paling tinggi, bukan setan nih, malaikat-malaikat Tuhan pun. Kalau perlu orang-orang utama, orang-orang kenamaan di bumi ini, mereka, Tuhan kan saking bangganya dengan Anda, Tuhan akan perintahkan mereka untuk melayani visimu. Tuhan bahkan akan perintahkan mereka untuk hadir melihat ketika Anda diberkati. Karena orang-orang yang excellent will stand before kings. Karena orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya, artinya yang hatinya berkenan kepada raja, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Permaisuri akan menjadi inangmu, raja-raja akan menjadi hamba-hambamu. Bayangkan. Dan kalau perlu, setan akan dibawa Tuhan masuk ke perangkapnya orang yang berkenan kepada Tuhan. Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Haman mungkin awal-awal menggerutu, apa sih? Aku loh official atau pejabat sepenting ini, disuruh datang dinner atau tea party. Aduh, ini kan urusan pribadi. Kenapa saya disuruh datang? Aduh, aku sibuk tahu, tapi gak berani dia sama raja. Dia pasti awal-awalnya tersinggung. Kenapa raja mementingkan kepentingan perempuan? Apalagi zaman itu bukan emansipasi. Kenapa raja mementingkan kepentingan seorang wanita untuk seorang pegawai sepenting saya? Datang ke party gitu, buang-buang waktu. Dapat apa aku? Bayangkan, seperti itu Esther itu kekuatannya dalam hati seorang raja yang besar. Ini adalah negara adikuasa zaman tersebut. Saya ingin sekali untuk menegaskan pada Anda, wanita yang bervisi besar itu pengaruhnya besar. Wanita yang bervisi kecil hanya untuk dirinya mimi, lama-lama akan turun harga, jatuh mesin, pelan-pelan jadi murahan di mata bukan hanya orang, tapi juga di mata Allah. Have a big vision. Dan visi Esther adalah, aku gak mau kerajaan itu separuh pun gak mau, seluruhnya pun aku gak mau. Aku gak sudi. Aku mau keselamatan untuk orang Yahudi. Wow. Dan aku, untuk melakukan itu, aku mau kehadiran suamiku, rajaku, bukan kerajaannya. Dan raja bisa merasakan ketulusan hatinya dan raja sangat-sangat terpikat.
Mungkin raja di dalam hati berkata, ini beda ya sama Wasti. Beda sekali, tidak sama dengan ratu pertama di pasal 1 itu. Nah sekarang kita membaca ayat berikutnya. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? What do you want, honey? What do you want? What would you like? What's your wish, darling? Kekasihku, apa permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sekali lagi diulang kedua kali. Berarti raja tadi bukan basa-basi. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ayat 7, maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah. Are you ready? Permintaan dan keinginan hamba ialah. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Raja jadi semakin penasaran. Tanya pertama, ada masalah? Istri berkata, tidak apa-apa. Tanya kedua, apa yang salah? Gak apa-apa raja, izinkan aku melayanimu. Wow, begini ya, banyak orang itu begini. Aku tunggu masalahku pergi dulu baru melayani Tuhan. Kamu berubah dulu baru aku mengasihimu. Begitulah biasanya tuturan seorang istri yang sakit hati. Ya. Ketika kita memberikan suatu rintangan dalam jiwa kita untuk melayani seseorang, sebenarnya yang kita bunuh adalah diri sendiri. Dan semua potensi dan semua berkat yang Tuhan sediakan yang melampaui akal budi. Belajarlah, saudara-saudaraku, khususnya kaum perempuan, belajarlah untuk menyembah walaupun musuh sudah dekat. Belajarlah untuk tetap melayani walaupun masalah masih ada di hadapan. Di depannya ada Haman. Itu orang yang sudah bernafsu membunuh. Itu hidungnya seperti naga, ada apinya. Semua sudah tahu konspirasi yang akan terjadi atau yang sedang dilaksanakan. Sekalipun Belanda sudah nggak jauh ceritanya, kan ada pepatah bahasa Indonesia, belas dan Belanda masih jauh. Ini sudah di depan pintu. Esther tetap melayani raja dan Haman. Your strength, O ladies, dear woman, kekuatanmu hai perempuan terletak pada roh melayani, dan lemah lembutmu bisa memenangkan orang terkeras yang paling sulit. Orang yang paling keras kepala sekalipun akan jatuh ke dalam pengaruhmu tanpa banyak berbicara. Dengan roh kelemah lembutan. Do you know that your power is your gentleness? Kelemah lembutan itu adalah senjata rahasiamu, hai wanita yang takut akan Allah. Dia melayani lebih sungguh, dia melayani. Ya, kalau andai kata raja sini juga melambangkan seperti Tuhan, raja di atas segala raja. Dan wanita di sini melambangkan perempuan, yaitu mempelai wanita Tuhan. Mempelai perempuan, yakni gerejanya. Maka ini juga bisa ditafsirkan begini bahwa sekalipun masalah sudah mendekat, kita hampir dihabisi. Kita sudah terhimpit, tidak bisa lari. Kita sudah terjepit, tidak bisa kemana-mana. Asal ada raja di sisimu, di tea partimu, di hidangan yang kau berikan, meskipun hidangan korban pujian dan syukurmu itu tidak seberapa dibandingkan yang malaikat bisa berikan. Anda akan belajar untuk bersekutu dengan suami sorgawimu, Yesus Kristus mempelai laki-laki. Kita akan tetap menyembah dia. Belajar seperti Esther, ini kekuatan seorang wanita. Inilah yang disebut a godly character in a lady. Dia bisa dengan tenang di samping rajanya melayani. Menyembah istilahnya, menyembah Tuhan maksudnya. Wow, raja jadi semakin penasaran. Mau apa nggak dijawab. Ada masalah. Dia berkata, nggak apa-apa raja. Apa yang salah? Tidak minta sesuatu. Raja mungkin sudah curiga di hatinya. Pasti ada sesuatu yang sangat besar Ratu meminta. Pasti ada sesuatu yang membuat gelisah hatinya. Pasti ada sesuatu yang berat di dalam jiwanya. Aku tidak tahan lagi. Sekarang raja sudah tidak lagi menawarkan setengah kerajaan. Raja menawarkan dirinya. Dan bahkan kalau perlu berikan nyawanya untuk sang ratu kesayangannya.
Berpikiran besarlah, hai perempuan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu yang tidak kau bayangkan bahkan ditambahkan kepadamu. Daripada kau cari tambah-tambahannya, terima kurang-kurangannya. Tambah-tambahan kurang-kurangan matematika, lebih baik kau cari Dia dan kehendaknya. Cari visi lebih tinggi. Tambah-tambahan diberikan, kurang-kurangan tidak terjadi. Raja berkata dia pasti minta sesuatu yang besar. Raja tidak bisa berkata apa persisnya. Di tahap ini raja sudah tidak bisa menolak. Hai perempuan, wanita yang takut akan Tuhan, putri-putri Sion yang sejati, anak-anak Yesus Kristus di zaman perjanjian baru ini. Apa visi hidupmu? Coba saya tanya lagi, yang bagian ini saya tidak bisa jawab, saya hanya bisa khotbahkan. Jadi benih, Anda yang sirami, dan akan tumbuh jadi pohon yang besar. Di bawahnya akan tinggal banyak hewan-hewan liar, dan di sarang-sarangnya burung-burung meletakkan the young atau anak-anak mereka. What is your vision, O godly woman? Apakah visi hidupmu, hai wanita yang takut akan Tuhan? Saya berdoa agar Anda menemukan kekuatan Anda. Kekuatanmu, hai perempuan, terletak pada visimu dari Tuhan. Pastikan kau temukan itu di hari-hari kemudian. Saya ulang lagi rangkumannya demikian sebelum saya berdoa. Kekuatan perempuan di mana? Pada persiapan hatinya. Persiapan rohani juga. Dan persiapan studi tentunya. Kalau Anda belajar atau latihan, persiapan segala sesuatu. Pokoknya persiapan. Kekuatan perempuan juga pada detil-detilnya. Dia setia, makanya setialah dalam perkara kecil. Belajar untuk teliti, lebih teliti lagi. Kekuatan perempuan juga terletak pada rasa bersyukur dan bersabar. Ujung tongkat pun bagi dia sudah cukup untuk hari itu. Dia berkata, thank you. Seorang wanita yang seperti ini, niscaya akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan Yesus perkara-perkara yang lebih luar biasa. Dan terakhir, kekuatan perempuan terletak pada visi hidupnya. Tanpa visi liarlah rakyat, lebih liarlah wanita. Tanpa visi yang jelas, perempuan akan hilang arah. Miliki visi hidup yang dari Tuhan. Nomor 1, menyenangkan Tuhan. Nomor 2, apa? Keselamatan keluarga Anda. Pastikan taruh orang lain di depan. Anda di baris paling belakang. Jika Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kekuatan perempuan, temukan, Anda sama sekali bukan ciptaan Tuhan yang lebih lemah. Kalau secara fisik kami lebih sebagai Adam, mungkin justru karena itu secara emosi Anda jauh lebih gigih. Mungkin secara teliti Anda di liga tersendiri, kami tidak bisa mendekati. Mungkin secara rohani itulah sebabnya banyak perempuan lebih peka, sangat peka, pendoa syafaat dan nabiah. Saya nggak heran karena wanita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Terimalah kekuatan, hai para perempuan yang takut akan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Saya berdoa untuk para perempuan terutama. Tuhan Yesus, celikkan mata setiap wanita yang kau pilih, bangsa pilihan ini, yaitu perempuan yang takut akan Tuhan. Sehingga melihat kekuatan mereka dari Engkau. Sehingga mereka tidak lagi merasa merana. Tidak perlu mengasihani diri sendiri atau menjadi wanita luka batin dan perempuan yang kepahitan. Mulai hari ini, ya Tuhan, Engkau ajari setiap perempuan untuk bersyukur dulu. Dan untuk merayakan kekuatan yang Tuhan sudah install, yang sudah Tuhan instalasi di dalam jiwa. Melalui penciptaan, lalu penebusan Yesus dikembalikan dan ditambahkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap perempuan dalam kehidupan mereka yang bujangan, yang sudah menikah, pernikahan mereka kau berkati ya Tuhan, menjadi berkat bagi suami dan keluarganya. Dan bagi setiap wanita yang dalam karir juga ya Tuhan, bukan hanya anak cucunya yang diberkati, keturunannya, tapi pekerjaan dan perbuatannya, ya Tuhan, dikenan oleh Allah dan disertai Roh Kudus. Hikmat wahyu menyertaimu, kuasa dan kemuliaan dari Kristus tidak pernah meninggalkanmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.